dengan menggunakan Baxianya. Karena rotasi adalah kunci dari Homeboyz. Dan itu dia, Warlord Grok mid lane. Dengan pembelian ROM itemnya nanti mungkin di menit-menit yang cukup awal. Sehingga membuat Shorn mendapatkan hurt guard-nya dengan cepat. Oke, ternyata editnya di area EXP. Dan ini dia para super fans Sobat Mobile Legends Indonesia. Halo! Halo! Tuh, tadi ada yang gaya Udil. Itu ada Homeboyz juga lagi lewat. Dan sebentar lagi Momo-chan, aku mau naik ke roller coaster. Boleh. Ya, nih. Nah, ini cocok nih gambarannya. Karena kebetulan gameplay yang akan kita saksikan mungkin akan ada sedikit roller coasternya. Ada getarannya juga ya. Dan sepertinya Oji sudah siap untuk melihat match yang kedua kita di game yang pertama. Draft dari kedua belah tim. Tentunya sudah kita lihat Homeboyz yang kuat dengan rotasi mereka akan melawan tim yang kita tahu Blacklist International begitu kuat dengan UB strat mereka. Apakah game pertama akan diamankan oleh UB atau justru dari tim Homeboyz? Oke, apakah kali ini kita lihat mereka mampu menumbangkan Blacklist atau Homeboyz yang harus go Homeboyz? So, Hall Basket Senayan, mana tepuk tangannya? Let's go menuju ke dalam lane of dawn. Let's go boys. Oke, masih masuk ya dikit. Cakep. Bukan patut. Tapi Warlord mungkin bakal lebih berfokus untuk melakukan inisiasi invasi ke area jungle dari Blacklist. Mampir sebentar, tapi kalau terlalu jauh sepertinya bukan suatu hal yang baik Profesor KB. Tapi masih ada Chibi juga di depan sana. Retribution 1 detik. Dan Oke. masih bisa diamankan oleh Chibi. Alright, ini adalah sebuah keuntungan yang sangat maksimal di tangan Chibi. Ingat Chibi, adalah salah satu power dari tim Homeboyz yang mungkin harus diperhatikan. Dan Razel, player yang cukup sering melakukan outplay di group stage. Tapi kali ini dia berada di kondisi lower bracket. Ya, tapi kalau kita lihat dari satu purple buff yang diambil 2 kali bahkan oleh Chibi, ini akan membuat levelnya makin lebih cepat untuk menyentuh ke angka level yang kelima. Orange buff juga sudah akan ada di secure di area bottom lane. Dan ini membuat Rindo agak sedikit terjebak di level yang ketiga. Permainan yang begitu cepat, begitu intens juga dari Homeboyz. Dan tidak main-main. Lihat gerakan dari Chibi sudah ada di area bottom lane. Ganking pun ingin dia lakukan. Semua hal yang menguntungkan bagi Homeboyz di early game lagi dan lagi akan mereka lakukan. Mereka pengen bawain efek snowballing sama seperti kemarin ketemu sama pemain-pemain dari Echo sih, Be. Waktu Iya. game ke pertama ya. Chibinya aja udah level 5, liatin. Ini dia. Karakter permainan dari Homeboyz. The Hypersonic Homeboyz. Dengan kecepatan permainannya yang sangat-sangat mengandalkan snowballing. Oke, kecepatan suara kali ini di tangan dari Homeboyz. Di depan sana mencoba untuk take down. Terkena di seorang kaja Kipoy. Tidak memiliki flicker kembali. Kipoy, where are you going? Dan satu poin kill akan coba didapatkan oleh para pasukan dari Homeboyz. Mencoba mendapatkan 2 poin kill. Dominic di depan sana masih ada Primal World. Damage dari turret terlalu besar. Membuat Dominic masih bisa selamat atas ganking yang terjadi. Wow, aku ngelihat Sepet berhasil untuk setidaknya dia menumbangkan satu pemain terlebih dahulu yaitu Kimpoy. Tapi di sisi lainnya dia tahan satu buah Petrify-nya untuk nahan Dominic tadi. Sehingga menyelamatkan hidup dari Chibi yang memang sudah ada harga bantuan dari Sorn. Iya, tapi untuk sekarang malah Rindo yang mendapatkan 2 purple buff-nya. Keadaan sedikit berbalik, tapi gara-gara sharing dari turtle pertamanya, Homeboyz setidaknya tetap mendapatkan keuntungan. Oke, Warlord standby di sana. Chibi is coming. Menuju ke arah Orange buff. Akan ada one chance. Dapatin 2 poin. Kali ini mereka nampaknya lebih memilih untuk fokus terhadap Orange buff. Objektif gaming again and again. Hypersonic, kecepatan suara membuat Homeboyz berotasi dengan cepat. Apalagi Baxia di tangan mereka. Iya, Adjustment-nya masih for nothing. Tidak akan ada damage yang sangat cukup untuk membuat para pasukan dari Homeboyz di takedown di early kali ini. Chibi fokus menuju ke arah edit. Flicker telah didapatkan oleh seorang Dominic. Mencoba kabur tapi one last hit, kerugian yang sangat mahal. Flicker. Dan dia tetap harus tumbang. Meanwhile para pasukan di Blacklist International menuju ke arah top lane. Rindo udah menunjukkan batang hidungnya. Mencoba untuk memberikan heavy spin tapi nampaknya mengurungkan niat karena ada informasi kalau neutral objectives akan segera hadir. Iya, dan bahkan dapat informasi juga bahwa Kimpoy tidak memiliki Divine Judgment yang sudah sempat dibuka tadi di area atasnya. So mungkin pemain dari pemain-pemain Homeboyz kali ini akan lebih berfokus. Gimana caranya mereka kasih space terlebih dahulu ke arah Razel. Namun sepertinya Razel masih bisa ditinggal cukup mandiri kali ini. Iya, apalagi ketika purple buff up,
Kali ini Turtle-nya juga akan up untuk di menit yang keempat. Ini akan membuka potensi untuk teamfight di early game lagi bagi Homeboyz. Dengan keuntungan 1000 gold, mereka nggak bakal berhenti. Lihat, bahkan sudah ada mirror juga antar dua gold lainnya. Sehingga teamfight 4 lawan 4 tetap akan dipegang kedua XP laner. Oke, kalian tahu nggak kenapa ini Homeboyz dan Blacklist dia adalah tim yang cukup intens dan kenapa Homeboyz bisa mengungguli dari early planningnya? Karena mereka sama-sama gunakan gold lane-nya untuk berada di arah weak lane, bukan di strong lane-nya. Iya. Jadi mereka tetap akan bermain dengan 4-1, mereka akan catch up dari segi junglernya. Sedangkan Rindo, kalau boleh kita bisa bilang, memang dia power dengan utility, apalagi Akai. Tapi Baxia lebih punya mobility dan juga jungling yang lebih cepat. Dan bahkan udah ada 3 perbedaan level, Cimo. Itu dia, karena lagi-lagi invasi jungle dari Homeboyz ini tidak berhenti, rotasinya terus dibawakan sama Chibi. Dan ketika mereka tahu mereka bisa menculik setidaknya satu pemain terlebih dahulu, dilakukan sama pemain-pemain dari Homeboyz. So Blacklist mereka nggak punya jawaban gimana caranya mereka bisa melakukan counter setup. Counter rotasi yang bisa dibawakan oleh seorang Chibi. Dan bahkan untuk sekarang, Shorn yang pegangin lane jauhnya. Jadi sudah bisa dipastikan ini kayaknya bakal dipaksa teamfight berlima sama Homeboyz. Yuzongnya yang main di mid lane. Dengan tujuan biar Sepat bisa datang dengan cepat ketika nanti tiba-tiba butuh Black Dragon form. Ryzelnya farming dual lane, Warlordnya masih benar-benar mencari informasi dari teman-teman Blacklist International yang membuat Blacklist International terisolasi dari jungle mereka sendiri. Lihat by item. Lihat Chibi yang begitu jauh dan on the way menuju ke Radiant Armor. Yang sesaat lagi harusnya udah akan dia jadikan. Sementara kalau dari Lindo dia bakal menuju ke arah Blade Armor dan masih lumayan jauh. Karena baru bermodalkan 1 buah Steel Like Plates. Tapi Warlord sendirian bertemu dengan 3 pemain dari Blacklist. Memberikan informasi terlebih dahulu dan Chibi sudah mulai memberikan space juga di area midnya. Lagi-lagi invasi ke area purple buff dilakukan oleh pemain-pemain dari Homeboyz dan Rindo. Bahkan dipaksa dipukul mundur, gak boleh menyentuh sama sekali ke area purple-nya. Oke, lihat. Mereka nggak mau nge-freeze karena yang dia butuhkan adalah sekarang farming dari jungle purple-nya. Perbedaan level. Yes, perbandingan level yang sangat jauh. Kali ini membuat dia sangat power untuk berada di dalam kontes Retribution. Sepat. Sedangkan lihat rotasi akan cepat terjadi. All akan coba ditabrak begitu saja. Bahkan coba di all in dan all segera to maut. Hilang. All tidak pakai flicker kali ini. Purify di tangan All dan dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Tidak ada cover sama sekali. All ter-take down untuk pertama kalinya. Dan jadi dilema juga buat Kimpoy. Dia nggak bisa ngelakuin cover karena kebetulan Rindonya lagi di zoning juga sama Warlord. Jadi serba salah dan Chibi. Perfect Turtle dengan Retribution yang begitu on point. Membuat Homeboyz semakin jauh lebih unggul. 2.300 gold lead. Ini dia. Pressure without kill yang dilakukan oleh Warlord. Dia membuka jalan dari Rindo. Rindonya nggak dikasih bebas. Aku tahu banget tuh perasaannya Kimpoy gimana caranya dia dapetin satu momentum dengan bantuan damage yang dimiliki sama teman-temannya tapi nggak bisa. Masalahnya ada 2 action di Dilema. satu waktu bersamaan. Iya. Dia harus cover dua-duanya. Dia harus milih. Dan dia harus milih. Kayak satu harus dikorbanin Rindo tapi masalahnya levelnya makin jauh. Iya. Masalahnya kalau misalkan All-nya dikorbankan, late game mereka makin lebih panjang lagi untuk Blacklist. Ya tapi mau nggak mau cuma All yang bisa mereka korbankan. Karena All udah tidak mungkin bisa diselamatkan ketika Orange Buff masih bisa diselamatkan. Tapi depan sana, langsung one-shot, Purify Gaming telah dikeluarkan kah? Tampaknya ditahan tapi All terperangkap. Dan ada sliding tackle, Warlord tertendang dengan damage turret terlalu besar. Meanwhile, Sepat Dragon Tail-nya memberikan damage yang instan. Membuat para pasukan dari Blacklist International teracak-acak di arah top lane. Homeboyz bener-bener mengamuk, boys. Wow, itu satu barrier yang benar-benar meresahkan banget sih. Nggak bisa ngebuat pemain-pemain dari Blacklist untuk setidaknya kabur dari kejaran. Zoning yang dilakukan sama Homeboyz benar-benar udah terkalkulasi dengan sangat manis. Dan bermain dengan timing sih. Chibi datang juga dengan Bashi Shield Unity-nya. Lalu ada Shorn juga, Heartguard-nya ready. Dan bahkan Ryzel dari bawah sampai dengan jalan ke atas. Dia farming dual lane, dia mencoba untuk mendeliver damage juga. Tapi ujung-ujungnya ketika sudah tumbang 2 pemain dari Blacklist. Mereka nggak overextend teamfight-nya, mereka cari invade jungle lagi. Mereka pressure lagi Rindonya. 2 perbedaan level bakal menuju ke angka 3. Dan Lord sesaat lagi akan up. Blacklist International seolah dipaksa untuk stay aja di dalam area jungle. Jangan sampai keluar ke area river. Oke, tidak akan ada yang keluar ke river sekalipun. Karena lihat cutting yang sangat berbahaya. Manuver yang tinggi diberikan oleh Homeboyz. Lord telah datang ke lane of dawn. Menuju ke arah top lane. Para pasukan dari Blacklist International, mereka bakal coba untuk memberikan sedikit vision. Tapi tidak bisa terlalu lama. Lihat, Warlord standby, Sepat standby. Dan di depan sana, Ryzel pun sudah berada di dalam. Power of Pit Lord.
Rindo terkena damage, langsung ada heavy spin for defensive dan bahkan zoning yang coba terjadi. Depan Retribution masih coba ditahan, no Rindo dan tandanya Lord free untuk para pasukan dari Homeboys. Tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Blacklist. Kita melihat bahkan Owl aja lebih berfokus untuk memecahkan turret di area bawah. Dengan satu buah heavy spin yang dikeluarkan sama Rindo, dia mengeluarkan banyak banget resiko sebenarnya. Tapi dia harus coba dan itu yang membuat dia sebenarnya terpunish. Tapi kali ini Homeboys masih unggul dengan 3.800, hampir bahkan bisa dibilang menyentuh angka 4.000 sekarang. Iya, dan masih akan bertambah lagi karena Lordnya juga belum up. Akan menuju ke arah top lane. Dan sekarang dengan purple buff yang diamankan oleh Haji, membuat lagi dan lagi Rindo makin under conditionnya. 3 level perbedaannya oleh Chibi. Dimana Chibi makin lebih jauh lagi. Ini dia gameplay dari Homeboys menekan sejak awal agar musuhnya tidak mendapatkan pundi-pundi gold yang sepadan. Masalahnya bukan perbedaan level yang kita lihat doang dari sisi roamer, dari sisi junglernya Be. Tapi lihat goldnya berbeda 2 level dibandingkan dengan Ryzel. Dan ini yang ngebuat tentunya Ryzel harusnya masih unggul dari segi itemization, dari segi damage juga. Tinggal menunggu space create yang akan dilakukan oleh Sepak atau bahkan dari Chibi nanti. Tapi kayaknya fokusnya terbagi menjadi 2. Ada 3 formasi yang sedikit berpencar dan mid lane mungkin yang akan dimaksimalkan oleh Homeboys. Oke, tapi mid lane-nya nampaknya kali ini akan coba dilepaskan karena top lane mereka sudah berkumpul dengan adanya wave minion dengan super yang bergerak. Para pasukan dari Blacklist International mampu menyelesaikan Lord tanpa adanya hambatan sama sekali. Dan Blacklist International walaupun 7.000 gold difference ini bukan berarti mereka bisa ditembus dengan sangat mudah. Satu buah blade armor di tangan Rindo untuk menahan damage dari Ryzel. Dan juga mungkin damage dari Sepat bersama dengan Chibi nantinya. Tapi Chibi ini terlalu strong sih Be. Lihat dia mencoba untuk menahan semua damage di area depan. Haji juga nggak bisa terlalu memberikan damage yang terlalu banyak. Dan bahkan dia jadi ke arah blade armor. Iya, dari first item yang dia jadikan aja Raden Armor itu udah menjelaskan kalau magic damage dari Haji gak bakal bisa masuk secara instan. Item selanjutnya Blade Armor membuat damage dari Owl tidak akan begitu maksimal. Next kalau dia bakal build karena Guardian Helmet untuk 1v1 match up lawan Rindo aja di area Lord. Kayaknya dia bakal berani untuk nabrak karena mau bagaimanapun Chibi dia punya damage reduction yang sangat-sangat luar biasa. Banyak dari pasif Basya Marknya. Dan bahkan sekarang Homeboys mereka nggak perlu untuk ngebuka team fight sih. Mereka tinggal menunggu aja. Blacklist mencoba untuk melakukan inisiasi terlebih dahulu. Mereka counter setup. Dan bahkan ingat ada satu pemain yang tidak perlu show up yaitu Angela. Dari seorang Son yang bisa muncul dengan harga kapanpun dia mau. Ya makanya dia bakal menjalankan lane jauh, dia bakal stay di area top lane. Karena Lord di bawah ketika ada hard guard dia bisa langsung menggunakan ultimate-nya untuk teleportasi ke tubuh teman-teman dari Homeboys. Apakah keluar dari base-nya Niji ini bakal jadi pilihan yang tidak berisiko kah untuk Blacklist? Ini kalau misalnya mereka pede, mereka harusnya kontes ke arah orange buff. Orange buff-nya dan membuat Rindo pakai retribution-nya. Tapi ketika mereka lihat dari orange retribution-nya itu dikasih ke arah sosok Owl, jadi mereka kayaknya nggak akan ada kontes retribution di sana. Aku malah mikir kalau seandainya Rindo dateng, Chibi bakal ngelepasin Lordnya dan teman-teman dari Homeboys akan fokus untuk engage Rindonya sampai tumbang kayak tadi di Lord yang pertama. Tapi Console Gaming telah dikeluarkan oleh Kimpoy. Tidak ada efek apapun yang bisa mereka lakukan. Sepatnya Immortal. Zoning out pun terjadi di depan sana. Mereka sudah ada Warlord dan Lord Slain di tangan Homeboys untuk kedua kalinya tanpa ada kontes 8.000 gold difference. Ya ini dia. Gara-gara tadi ada conceal play dari Kimpoy, tapi Kimpoy melihat, wah sepatnya, Yuzongnya sudah selesai dengan immortality. Gak bakal cukup sekalipun ada Divine Judgment, mau itu di all in pakai Worldy, mau itu di all in pakai Haji juga dengan menggunakan Astral Recall, gak bakal cukup damage-nya dan itu malah membuat semua source skill dari Blacklist International terbuang sia-sia. Oke, udah mau ada Lord yang bakal menuju ke arah best turret. Chibi udah mulai dive in menuju ke arah belakang. Kimpoy menjadi pilihan utama, sempat hantaman benda tumpul, langsung terbuka begitu saja. This is Captain Ryzel speaking kah? Tapi nampaknya belum terbang dan mereka kehilangan Dominic. Kehilangan 2 player akan menjadi sebuah jawaban dan double kill. This is Captain Ryzel speaking. Maniac looking for 7. Dan Homeboys take the game 1. This is Pertama Ryzel speaking. yang berhasil diamankan oleh Homeboys kali ini dengan permainan yang mungkin aku bisa bilang sangat amat tenang Be. Tenang, tidak terlalu banyak jual beli serangan, tapi terlihat plan yang jelas di tangan dari pemain-pemain tim Malaysia kita. Gameplay cepat ala